Terima kasih Anda masih bersama kami di Tech News. Perkembangan teknologi komunikasi bergerak kian cepat. Beberapa negara di dunia pun kini juga mulai menggunakan jaringan koneksi generasi kelima atau 5G. Euforia ini juga disambut oleh para produsen smartphone dengan mengeluarkan produk yang mendukung teknologi 5G. Lalu kenapa sih hingga kini 5G belum hadir di Indonesia? Sejak tahun 2019, beberapa pabrikan smartphone telah mengeluarkan produk ponsel yang mendukung teknologi 5G. Antara lain, Huawei dan Samsung. Tahun ini, giliran Apple yang mengeluarkan produk ponsel 5G. Sayangnya, koneksi 5G belum akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Dalam sebuah seminar daring yang diadakan ITB, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Komunikasi Kemkominfo, Ahmad Ramli mengatakan, pemerintah Indonesia masih fokus pada pemerataan jaringan 4G di Indonesia. Menurut data Kemkominfo tahun 2019, penetrasi jaringan 4G baru mencakup 85% wilayah Indonesia dengan kualitas yang tidak merata. Sekitar 12.000 desa masih belum tersentuh oleh jaringan 4G. Selain itu, untuk saat ini pemerintah lebih mengedepankan prinsip fit for use atau menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ketimbang meningkatkan kecepatan. Saya tidak mensuggest operator semua untuk mengikuti quality of service yang terbaik seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Di kita ini kan 10 sampai 13 Mbps ya, kecepatan internetnya misalnya. Tapi yang lain itu kan ada yang 50, ada yang 100 bahkan ya. Nah, sementara di kita ini banyak sekali user-users yang sebetulnya dengan kecepatan 10, 13 itu sudah bisa bergerak dan menggerakkan ekonomi kreatif. Masalah lain yang menghambat penerapan 5G adalah pengaturan frekuensi. Koneksi 5G membutuhkan spektrum yang luas, sedang beberapa frekuensi yang berpotensi untuk digunakan saat ini masih digunakan untuk keperluan lain. Misalnya frekuensi low band 700 yang masih dipakai untuk siaran TV analog, atau frekuensi 3,5 GHz yang juga digunakan oleh industri perbankan. Menurut perwakilan salah satu provider, nilai investasi penyediaan jaringan 5G tidaklah sedikit. Kalau melihat perkembangan sekarang di negara lain umumnya frekuensi yang dipakai untuk 5G itu yang paling umum 3,5 kan ya. 3,5 di mid band, juga 2,6 udah mulai ada banyak. Terus untuk coverage di low band itu ada 700. Nah, kita tahu sendiri perjalanan menuju ke frekuensi-frekuensi yang umum dipakai di seluruh dunia itu masih cukup panjang. Tahun depan kayaknya masih belum. 2 tahun lagi mudah-mudahan ya. 3 tahun lagi mungkin lebih visible. Karena begini, kalau kita tidak memakai frekuensi-frekuensi yang umum, ekosistemnya nanti yang susah. Kan kita tidak isolated terhadap dunia yang lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin 3,5, device-nya itu sudah sangat banyak. Paling banyak itu 3,5. 2,6 juga sudah cukup banyak. Artinya kita manufaktur tidak membuat handset khusus untuk Indonesia gitu ya, kalau misalnya kita tidak memakai itu ya. Nah, 3,5, 2,6, 700 juga sudah mulai banyak. Ya, yang saya tahu 700 itu malah pemerintah sudah sangat-sangat ingin untuk bisa membuat itu sebagai 5G dengan istilah digital dividend gitu ya, untuk bisa untuk data. Jadi kita harapkan kepastian frekuensi inilah yang bisa segera kita dapatkan sehingga kita sebagai operator juga bisa berbenah. Saat ini penetrasi internet Indonesia baru mencapai 64% dengan total pengguna sebanyak 175 juta orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.